Ya, tidak apa dari tiga ini. Kalau nggak isim ya fi'il, kalau nggak fi'il huruf. Ini contohnya. Ya, contohnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin telah kita jelaskan bahasanya kita masuki fase atau bab yang kedua tentang isim. Ya, isim apa sebetulnya isim bila dilihat atau ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Ya, Halaman 6. ada 4. Pertama adalah isim maksud. Ya, yang kedua adalah isim manqus. Yang ketiga adalah isim mamdud. Kemudian yang terakhir adalah isim sahih. Ya, yang mana isim maksud, mamkus, mamdud ini memiliki ciri-ciri ya yang dapat kita kenal. Pada isim maksud adalah kemarin adalah sebuah isim yang diakhiri dengan huruf alif atau alif yang sebenarnya adalah harokat fathah. Itu isim maksud. Kalau isim mamkus adalah sebuah isim yang diakhiri dengan ya yang sebelumnya berharokat Asro. ya. Kemudian ketiga adalah isim mamdud, adalah sebuah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah dan alif. Ya. Dan isim saya adalah yang tidak isim saya terbebas dari tiga tersebut di atas. Ya. Nah, kemudian kita kemarin ada beberapa isim yang kita jadikan PR karena kita ragu. Apa yang kemarin? Mabniun ya salah ya? Namanya salah al-mariyun. Nah, ketiga-tiga ini namanya isim sahih. Ya, isim sahih. Kalau mabniun itu aslinya adalah ya tasdid itu dua, yang pertama sukun, terakhir dhamma. Karena dua huruf kembar maka diidghamkan dengan satu. Ya. Niun ya. Niun. Ya kan? Ini ya-nya tasdid aslinya. Nah, karena ini ya-nya dua, pertama sukun, kedua biasa. Ya. Artinya adalah yun gitu. Mabni yun. Ya. Aslinya gitu, ada ya bertemu dua maka didengungkan di amalan. Maka kalau kita lihat dari definisi kemarin isim mangkus, tidak terkena dia apa definisi mangkus? Sebuah isim yang berharokat ya, memang lihat ya. Tapi sebelumnya berharokat kasro. Ini sebelumnya harokat apa sukun? Ya, maka nggak kena dia. Maka ini namanya isim sahih yang kita kemarin ragu. Ya, dari definisi tidak kena adalah sebuah isim yang dengan dia yang sebelumnya berharokat kasro. Sebelumnya ya juga dia harokatnya sukun. Kemudian ada lagi kaidah apabila isim mangkus dibuang alif lamnya, maka cara baca di mana? Alif lamnya dibuang, ini di Tanwin. kasrotain. Iya. Ya. Ini nggak ada alif lamnya kok, dia bisa doma. Nah, ini juga nggak bisa kena juga. Dari kaidahnya nggak kena. Maka ini adalah isim sahih. Ya sama semuanya itu arabiyun sama al-mar'i itu sama ya. Ini namanya isim sahih mabni ini isim sahih bukan isim mangkus. Ya karena definisi tidak kena dia. Ya, kalau isim mangkus mana adalah sebuah isim yang diakhiri dengan dia yang sebelumnya berharokat kasro. Ya, tapi ini asli sebelum ini ya, sebelumnya juga dan harokatnya nggak kasro tapi sukun, maka nggak kena kaidah. Kemudian satu lagi apabila isim mangkus dibuang alif lamnya, maka ya lazimnya kan dibuang ya. Kemudian dibuat harokat tasdid. Ini ya tetap ada. Padahal alifnya dibuang. Ini harokatnya domatain. Seharusnya kan benin gitu seharusnya. Ya kan? Sampai kemana al-qadi jadi qadin kan gitu kan? Al-qadi misalnya. Al-qadi. Kan gini. Al-qadi. Ini. Sebelumnya dia berapa? Kasro. Kaidahnya kalau alif lamnya dibuang, ini dibuang, yang-nya juga dibuang. Jadi kan dia qadin. Kan gini seharusnya. Ya kan? Ini alif lamnya ada enggak? Enggak ada. Ini ya kok tetap ada kalau jadi isim mangkus. Ya kan? Kalau kita anggap ini isim mangkus. Seharusnya harokatnya kasrotain. Ini tetap ya enggak ada harokatnya doma.
Ya, maka mabniun atau arabiyun, al-mar'iyun di situ ada 3 ya, kepada sama. Iya. Itu namanya isim sahih semua. Ya, isim sahih semua. Ya, ada di 3 tempat kemarin. Mabniun, arabiyun, sama al-mar'i. Al-mar'iyun. Ya. Itu kemarin kita jadi pertanyaan dari PR banyak kita teliti itu adalah isim sahih. Ya. Isim sahih. Nah, maka kita di malam ini lanjut bagian kedua. Lepas selesai ini bisa dipahami tadi ya? Selesai. Nah, sekarang masuk pasal kedua. Ini al-ismu binadri ila nawihi. Artinya adalah isim bila ditinjau, bila kita lihat dari sisi ya betul jenisnya. Ya. Nah, di situ dijelaskan bahasanya isim menurut jenisnya terbagi menjadi 2. Yaitu mudzakarun ya atau ismul mudzakarun apa? Yang kedua ismul muannatsun. Ya. Yang pertama ada namanya isim mudzakar, yang kedua ada namanya isim muannas. Ya. Penjelasan pertama. Ya. Ismul mudzakarun. Mudzakar itu namanya adalah maksudnya laki-laki. Ya. Ya, kata benda menunjukkan laki-laki. Kemudian kan isim kan kata benda atau kata waktu, kata tempat ya. Ya isimnya isim mudzakkar itu laki-laki. Nah isim mudzakkar ini ada 2 juga. Ada 2. Ya isim mudzakkar terbagi menjadi 2. Pertama namanya mudzakkarun hakikiyun. Mana adalah menunjukkan manusia dan binatang. Yang jenisnya adalah kalau manusia ya laki-laki, kalau hewan jantan, gitu lah. Ya, gitu. Ya namanya mudzakkar hakiki. Ya, hakikiyun. Yang kedua namanya mudzakkarun majaziyun. Muannas majazi itu apa? Yang tidak menunjukkan manusia atau binatang. Kita kembali ke asal atau ke depan. Mudzakkar hakiki menunjukkan manusia atau hewan. Contohnya adalah tolibun. Apa itu tolibun? Siswa. Murid laki-laki. Ya. Kedua, Muhammadun. Muhammad kan laki-laki. Ya. Kemudian saurun. Saurun kerbau. Ya, kerbau jantan. Ya. 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 Jadi bahasanya sebuah isim yang menunjukkan manusia atau hewan laki-laki maka namanya mudzakkar hakiki. Mudzakkar hakiki. Ya. Sekarang mudzakkar majazi yang tidak menunjukkan manusia atau binatang, yaitu benda-benda mati. Ya benda mati kan nggak ada jenisnya. Contohnya kursi. Ya. Apa ada kursi laki-laki, kursi perempuan? Enggak ada ya. Ya, kemudian kolamun pena. Ya, kitabun buku. Ya, nah ini namanya mudzakkar majazi. Ya, yang bukan menunjukkan manusia atau hewan. Tapi kalau manusia atau hewan namanya mudzakkar hakiki. Itu dia. Ya. Kemudian isim yang kedua kan kita lihat tadi bila ditinjau dari jenisnya ada 2, ada mudzakkar atau muannas. Mudzakkar ada 2, mudzakkar hakiki sama mudzakkar majazi. Nah sekarang yang kedua isim muannas yang menunjukkan apa? Perempuan. Nah isim muannas ini juga ada 2, ya. Isim muannas juga terbagi menjadi 2, yaitu apa? Muannasun hakikiyun sama muannasun majaziyun sama. Penjelasannya, kalau muannas hakiki itu menunjukkan manusia atau binatang. Ya. Contohnya adalah tholibatun siswi. Ya. Atau hindun nama perempuan. Ya kan? Namanya isim muannas ini. Gitu. Muannas hakiki. Atau baqaratun sapi betina. Ya. Ini isim apa namanya? Isim muannas. Hakiki. Ya. Sekarang yang kedua muannas majazi. Ya.
yang tidak menunjukkan manusia ataupun binatang. Contohnya adalah maktabatun. Ya, apa maktabatun? Maktabatun meja. Maktabatun perpustakaan. Ya, perpus. Ya. Kemudian mimsahatun. Penghapus. Saburatun. Penulis. Nah, ini namanya mu'annas majazi. Ya. Nah, kemudian di sini jelaskan tanda-tanda mu'annas. Setidaknya ada 8. Ya, terutama benda-benda yang mati. Gimana kita menentukan benda ini mudzakkar atau mu'annas? Benda kan nggak berjenis, ya kan? Kayak meja tadi, kayak buku, kayak pena, kan nggak ada jenisnya sih. Nah, maka di sana orang harus berkaidah benda-benda mati ini akan dikelompokkan kepada mu'annas dengan memiliki salah satu dari 8 tanda-tanda ini. Ya, jadi orang-orang membuat ada 8 tanda, dengan salah satu tanda ini maka benda tersebut kita masukkan kepada mu'annas. Tapi mu'annas apa? Majazi ya. Ya tergantung nanti sih. Kalau bermakna itu dengan orang, mu'annas hakiki. Gitu. Ya. Nah, kita lihat satu-satu tanda-tanda mu'annas. Tanda-tanda menunjukkan bahwa isim tersebut dikelompokkan kepada isim mu'annas. Isim perempuan. Gitu. Pertama adalah ada huruf tak marbutoh. Ada huruf tak marbutoh. Huruf terakhirnya pakai tak marbutoh, maka itu dikelompokkan mu'annas. Ya. Selain nama laki-laki. Ya. Nanti karena nama laki-laki ada yang pakai tak marbutoh. Ya. Intinya apa? Ada isim yang diakhiri dengan tak marbutoh. Tahu tak marbutoh ya? Tak yang bundar, kayak huruf al bundar ada titiknya itu. Itu namanya tak marbutoh. Nah, segala benda, nama benda-benda dalam bahasa Arab penulisannya diakhiri dengan tak marbutoh, maka dihukumi mu'annas. Selain nama orang laki-laki. Kalau nama laki-laki udah jelas untuk laki-laki kok. Ya, karena nanti ada nama laki-laki yang pakai tak marbutoh ada. Tapi jelas itu nama untuk laki-laki, kita paham. Misalnya Tolha. Ya. Ukasa. Ya. Kita kembali ya. Pertama adalah ada isim yang diakhiri dengan tak marbutoh, maka dihukumi mu'annas. Contohnya adalah muslimatun. Ya. Ini namanya apa? Mu'annas hakiki karena menunjukkan orang muslimah, seorang wanita muslimah. Ya. Yang kedua, maktabatun. Ya. Apa tadi? Perpustakaan. Ya. Maka karena penulisannya itu dari tak marbutoh, maka ini dikelompokkan kepada mu'annas. Tapi mu'annas majazi. Ya. Contoh lagi apa? Ya. Baqaratun. Ya. Ya. Kalau baqaratun mu'annas apa nih? Mu'annas hakiki karena memang ada jenisnya. Binatang kan berjenis. Sapi betina, maka dikelompokkan mu'annas hakiki. Ya. Contohnya kalau di atas tadi mana tadi seperti mimsahatun, penghapus. Di atas tadi. Ya, penghapus namanya mimsahatun. Penulisannya diakhiri dengan tak marbutoh, maka ini dikelompokkan kepada mu'annas. Atau papan tulis saburatun. Ya. Maka itu dikelompokkan kepada mu'annas majazi. Ini pertama. Ya. Kata atau isim yang diakhiri dengan tak marbutoh maka dihukumi mu'annas. Selain nama laki-laki tadi ini ya. Yang kedua, nama wanita. Memang nama tersebut untuk wanita, walaupun tidak ada tak marbutohnya, maka dihukumi mu'annas. Nama untuk wanita sudah jelas. Apalagi diprinsipkan. Contohnya adalah Asma. Ya, Asma kan salah satu nama wanita. Salah satu namanya Pak, namanya Abu Bakar, adiknya Pak Aisyah. Asma binti Abi Bakar. Ya kan? Ya. Asma nama untuk wanita, walaupun penulisannya nggak ada tak marbutohnya, maka dihukumi sebagai maka ini mu'annas hakiki untuk orang. Mu'annas hakiki dia. Contohnya lagi Hindun. Hindun udah jelas nama untuk wanita, nggak ada orang laki-laki namanya Hindun. Ada kita Hindu di orang kita. Ada ya? Ada Ustaz. Ya.
Ada awak. Ada itu ya. Itu siang pakai itu, laki-laki itu ya. Ya. Iya namanya itu. Iya. Ya. Di Arab Hindu untuk perempuan. Walaupun penulisannya nggak ada tak marbutonya, maka dia itu ditulis sebagai mu'annas, bahkan mu'annas hakiki. Zainabu, Zainab, ya, ya. Ini yang kedua, nama untuk wanita dihukumi mu'annas. Ya. Kemudian yang ketiga, dihukumi mu'annas adalah anggota badan double berpasangan. Ya. Ya, bahkan bukan benda anggota badan saja, semua benda berpasangan dihukum mu'annas. Contohnya di sini anggota badan misalnya adalah mata. Mata kan berpasangan ada dua. Apa bahasa Arabnya? Ainun. Ada tak marbutonya? Enggak ada. Tapi dihukumi mu'annas dia. Apa alasannya? Karena bendanya berpasangan. Jadi segala sesuatu benda yang berpasangan dikelompokkan kepada mu'annas. Sendal berpasangan ya? Ya. Maka di mu'annas, walaupun namanya nggak ada marbutonya, naklun. Ya, karena berhubungan benda yang berpasangan maka dihukumi mu'annas. Sepatu, pokoknya yang berpasangan maka dihukumi mu'annas. Ya, ini contohnya adalah mata, terusnya apa lagi tuh? Rijlun kaki, yadun tangan. Ya, walaupun dalam penulisannya nggak ada tak marbutonya, maka ini dianggap mu'annas. Alasannya apa tadi? Benda berpasangan. Ya, segala benda berpasangan maka dihukumi mu'annas. Ya. Yang keempat, sifat yang khusus untuk wanita. Memang orang wanita punya sifat ini. Contohnya haidun, haid. Bukan wanita, kita nggak ada laki-laki. Ya, memang sifat ini untuk wanita. Walaupun penulisannya nggak ada tak marbutonya, maka dihukumi mu'annas. Apa alasannya? Karena wanita yang punya sifat itu, haid. Laki-laki nggak ada. Apa contohnya situ? Ya, ya, murdiun, kemudian apa? Menyusui. Ya, menyusui. Kita ada menyusui? Nggak ada. Ini sifat untuk perempuan, maka dianggap pakai mu'annas. Ya, walaupun penulisannya nggak ada ya, nggak ada. Yang kita nyusu ya, kita laki-laki ya. Nyusu. Ya. Contoh lagi apa itu? Hamil. Mengandung. Ya, walaupun hamil ini bisa bermakna lain. Ya, bisa bermakna membawa. Karena hamala itu membawa. Ya. Tapi kalau ini dimaksudkan ini adalah hamil, maka ini namanya mu'annas. Gitu. Hamil ini bahasa Arab sebenarnya. Iya, bahasa Arab. Jadi banyak bahasa Indonesia. Ya kita nyontoh kebenaran bahasa Arab banyak. Ya. Enggak, laki ada juga pemalu. Ya, cuma lebih dominan sifat pemalu itu dimiliki wanita. Ya bahkan harus ada wanita, kalau nggak ada rasa malunya udah rusak ya. Iya, konslet adanya. Ya. Jadi sifat yang khusus kita nggak punya laki-laki maka ini dihukumi mu'annas. Walaupun dalam penulisannya nggak ada tak marbutonya. Ya. Kemudian yang ke 5. Itu sifat ikut wajan fu'la. Ya. Contohnya adalah husna, baik, sifat baik. Ya. Husna. Ini mu'annas. Laki-lakinya ada hasanun. Ya. Contoh lagi apa? Subro, kecil. Ya. Untuk mudzakarnya ada sogirun. Nah. Ya kan? Ya. Contoh lagi apa? Kubro, besar. Ya. Untuk mudzakarnya kabirun. Ya. Maksudnya ya, kiamat. Kiamat mu'annas atau mudzakkar? Al-qiyamatu. Mu'annas dia pakai ta'un dulu. Kiamat besar. Maka sesuai berhubungan kiamat itu mu'annas, maka sifatnya juga dimu'annaskan. Al-qiyamatul kubra. Ya kan? Kiamat besar atau tanda-tanda kiamat besar gitu. Alamatu kiamati subro atau kubro. Ya. Maka ada sesuai juga. Ya. Gitu. Sifat yang wajahnya fu'la ini maka dihukum mu'annas.
husna, sugro, kubro. Ya. Kemudian yang keenam, sifat juga. Ya. Tapi wajahnya apa itu? Fa'la. Fa'la. Kalau tadi fu'la, sekarang fa'la. Sifat. Ini sifat juga. Contoh adalah jauhan. Mana jauhan? Lapar ya. Nah. Ya. Kasla, malas. Ya. Atsya, haus. Ya, ini muannas. Ya. Contohnya adalah sifat juga ikut wajah. Ya. Fa'la'u. Fa'la'u. Contohnya adalah sofro'u. Kan sama itu sisi harokat sama bentuknya. Ya, sifat. Mana sofro? Kuning. Jawa tadi apa? Jawa, lapar. Iya. Sauda, hitam. Ya. Amro, merah. Ya, ini mudakar. Untuk dimudakar, ini muannas. Untuk dimudakarkan ya bisa. Ya, seperti sofro. Apa mudakarnya? Asbahu. Itu nanti timbangannya. Nanti lah itu. Intinya kita kan kenal ini ciri-ciri muannas. Sifat-sifat ada 3 bentuk ya. Yang dengan wajan fu'la, wajan fa'la, wajan fa'la'u itu disebut muannas. Ya, sauda hitam. Kalau untuk mudakarnya aswad. Ya, aswad. Ya. Ini kita bisa ambil faedahnya. Sauda mana? Ya, habatus sauda. Kenal habatus sauda? Mana sih habba? Biji. Ya, habbatun, berhubungan habbatun itu muannas, pakai tamar buto, maka sifatnya juga dimanaskan. Biji yang hitam. Habbatus sauda'u. Kalau hajar, batu, berhubungan hajar laki-laki, maka sifatnya laki-laki. Hajaru aswad. Hajar aswad. Benar ya? Nah, itu dia. Itulah dia penggunaan itu nanti kita gunakan. Ya. Kalau untuk laki-laki maka gunanya dilaki-lakikan. Ya. Itu. Hajarun batu. Batu hitam. Maka berhubungan batunya ini laki-laki, maka sifatnya dilaki-lakikan juga. Aswad. Hajarun aswad. Tapi habba itu muannas, habbatun biji. Biji hitam, maka hitamnya dimanaskan habbatus sauda. Jadi jangan kebalik, bendanya membakar, sifatnya nanti muannas. Ya itu. Misalnya apa? Batu tadi lah, batunya mudakar, sifatnya dimanaskan. Apa itu? Hajaru sauda. Nggak paham deh nih orangnya gitu loh. Ya? Atau ya kan? Atau batu. Ya, atau apa? Misalnya tadi habanya muannas, ya. Kemudian apa? Sifatnya dimudakarkan. Habatu aswad. Ini nggak tahu orang ini. Ya. Inilah manfaat kita itu untuk menggunakan mudakar muannas itu nanti bendanya apa, maka kita sesuaikan dengan sifat yang kita inginkan. Itu, ya. Itu nanti untuk kita kedepannya menggunakan. Cuma di sini kita jelaskan bahasanya ada 8 tanda-tanda yang dengan 8 tanda ini salah satunya aja maka dia itu dihukumi sebagai isim muannas. Ya, yang ketujuh adalah sifat dengan sewajar dengan fa'la'u. Kemudian yang ke-8 terakhir ya. Beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya. Nah, ini tambah yang enggak ada tandanya pula. Ya. Tapi kalau dalam buku yang lain dijelaskan juga ada tambahan bahasanya benda yang dihukumi muannas adalah benda yang terlalu besar. Dihukumi muannas. Terlalu besar. Misalnya langit, bumi kan besar. Maka itu dihukumi muannas. Atau benda yang enggak tampak, enggak bisa kita lihat, enggak nampak. Ya, bukan goib. Ya enggak bisa kita lihat, ada wujudnya. Maka dihukumi muannas juga. Seperti apa? Nafsun, jiwa. Kita punya jiwa, punya nyawa kita, tapi nggak bisa dilihat.
maka benda-benda yang nggak bisa dilihat juga juga manas. Ya. Nah, contoh di sini adalah bahasanya benda-benda yang nggak ada tandanya kena jahanam. Jahanam ini juga panas. Kalau kita lihat ada tanda marbutonya? Enggak, ya kan? Sifat-sifat tadi nggak ada yang cocok sama dia satupun, ya kan? Ya. Inilah benda yang berpasangan juga enggak. Makanya ada beberapa benda yang nggak ada tandanya tapi di gunung Manas itu jahanam. Kalau ardun ini kita katakan itu benda yang terlalu besar di gunung Manas. Kalau dalam buku yang lain jangan seperti itu. Ya, ada tambahan 2. Benda terlalu besar, benda yang tidak tampak. Ini juga di gunung Manas. Ya. Ya, ardun bumi. Benar apa itu? Bumi urut, sumur, kemudian gunung Manas juga. Laksun, ya itu sumur. Gelas. Laksun gelas ya. Ya. Laksun gelas. Rihun, angin. Nah, ini nggak nampak ya kan? Ya. Samsun, matahari. Maka terpampang tadi benda yang terlalu besar. Ya, Narun Nabi gunung Manas. Ya. Ya. Tapi tadi ada catatan nanti. Itu catatan di sampingnya. Perhatikan catatan pertama. Apa itu? Ada isim yang ada tak marbutonya ini. Namun dia adalah isim mujarkar. Tolong ya. Tadi kan dikatakan kalau isim ada tak marbutonya itu dihukumi manas. Tapi ada catatan. Di sana ada isim pakai tak marbuto tapi justru dihukumi mujarkar. Ya. Apa itu? Nama laki-laki. Ya. Namanya itu laki-laki. Udah jelas nggak mungkin ketemu manas. Ya. Contohnya ada apa? Ya. Syu'bah. Itu contohnya Syu'bah itu kan pakai tak marbuto itu. Syu'bah nama laki-laki. Tolhatu. Ya kan? Muawiyatu, Hamzatu, ya kan? Ini isim-isim diakhiri dengan tak marbuto, tapi berhubungan ini adalah nama untuk laki-laki, maka ini keluar dari kaidah. Dikecualikan ini bukan manas, karena nama untuk laki-laki. Pokoknya nama untuk laki-laki bukan manas. Selain itu berarti dia itu manas. Ya. Ini catatan pertama. Catatan kedua. Ada isim yang boleh mudzakkar dan boleh muannas. Ini bisa mana-mana dia. Bisa dihukumi muannas boleh, mudzakkar boleh. Ya, contohnya adalah samaun. Apa sama? Angin. Ya. Kemudian apa itu? Bintun. Apa itu ini? Tiak. Tiak. Ya. Dihukumi boleh, terserah kita milih, dua-duanya benar. Ya. Dihukumi muannas boleh, dihukumi mudzakkar boleh. Ya. Ini aja, ini nama-nama yang terbatas dia. Ya. Sukun pasar. Unukun leher. Silahun senjata. Sikilun pisau. Sadir jalan. Sama tarik juga jalan. Ya, untuk tapi kita nggak bisa nggak ribetnya, kita hukum mudzakkar aja ini, gampang, ya kan? Kan nggak ada jadi kita malu ada kan? Ya, hukum mudzakkar aja. Sama tadi baru. Ya, lebih bagusnya kita hukum apa? Manas. Karena apa? Benda terlalu besar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ada isim sifat yang boleh mudzakkar dan boleh muannas. Yang mengikuti wajan fa'ulun atau fa'ilun. Ya, misalnya adalah apa itu? Ya. Kita ulang lagi ya, ada isim sifat yaitu boleh dihukumi mudzakkar, boleh dihukumi muannas. Ya, tapi sifat ini harus mengikut wajan fa'ulun atau fa'ilun. Contoh itu adalah sobur. Kan rajulun soburun ya kan? Sobur itu wajan apa itu? Fa'ulun.
Sabur. Sabur ini sifat. Oh. Sifat apa sabar. Ya, ini boleh dihukumi mudzakkar. Contohnya dalam kalimat rajulun saburun, laki-laki yang sabar. Iya. Perempuan boleh juga. Berapanya? Imra'atun saburun. Boleh juga. Ya, perempuan yang sabar. Boleh. Ya. Lebih gampangnya ya saburatun aja dikasih takaruf boleh karena ya sabur itu ya isim fa'il ya kalau ya. Ya. Saburun. Boleh kasih tamar itu boleh. Saburatun gitu lebih gampangnya gitu. Ya. Itu satu wajan fa'ul. Kalau wajan fa'il contohnya adalah apa? Qatil. Ya. Yang terbunuh. Rajulun qatilun, laki-laki yang dibunuh. Atau imra'atun qatilun juga boleh. Ya. Jadi untuk kita pemula yang kita jadi bahasan dan kita pikirkan adalah tanda-tanda muannas yang 8 ini aja. Itu. Ya. Atau yang 7 lah, karena 8 itu nggak ada tandanya, agak ribet juga bagi kita. Ya. Jadi setidaknya kita harus ingat ada 7 tanda-tanda menunjukkan dia adalah isim muannas. Kata tersebut dihukumi muannas. Pertama adalah isim yang diakhiri dengan ta marbutoh. Ya kan? Yang kedua, nama wanita udah jelas. Ya kan? Ketiga, anggota benda yang double berpasangan lah maksudnya, benda berpasangan. Ya. Yang keempat, sifat khusus wanita. Ya. Kemudian 5 sampai 7 sifat yang ikut wajan fu'la atau fa'la atau fa'la'u. Cuma yang sering ketemu nanti kita adalah 4 di atas tadi, pakai kamar buto, nama wanita, anggota benda double sama sifat khusus wanita. Ya. Nah ini artinya apa? Ya fu'la tergantung bendanya. Fu'la itu wajan. Wajan itu kayak barometer timbangan dia. Kalau fu'la itu artinya fa'ala berbuat. Itu. Ya, cuma nanti tergantung dikata artinya mana, misalnya husna. Artinya baik. Ya, itu kan sama fu'la, sama fa'la itu namanya apa ya? Pola. Ya pola lah, bisa pola atau dia itu barometer, dia itu jadikan timbangan. Dia udah ketetapan Ustaz. Ya, ketetapan. Nanti kata lain yang sama dengan itu maka dihukumi dengan dia. Berarti kalau apa kita tinggal menghafal dia aja itu. Iya. Wajannya tadi. Iya, wajan itu tadi. Itu. Mungkin saya kasih contoh Ustaz. Pak lah. Ya saya terus terang yang ini lebih depan mungkin saya tapi wajan apa kan tadi. Iya. Itu. Pak lah. Itu kan ini bang, itu kan macam fu'la kan. Husnanya kan harokatnya pertama doma, kemudian hurufnya sukun diikuti ainnya ini tadi. Enggak ya, cuma butuh diingat aja. Di sana ada nanti namanya timbangan fu'la namanya. Ya, ada namanya fu'la, ada fa'la, ada fa'la'u. Ya. Jadi orang Arab membuat kaidah seperti itu. Ada namanya wajan, namanya fa'la, ada fu'la gitu. Nah, wajan ini dihukumi muannas. Maka nanti kata lain yang penulisannya sama dengan dia, maka dihukumi muannas. Contohnya, ya, orang Arab membuat wajan fa'la. Fa'la itu sebagai muannas. Nah, di sana ada kata sifat yang penulisannya kayak dia, maka dihukumi muannas. Apa contohnya? Fa'la contohnya apa? Sabura. Ya, jau'a, kasra. Jau'a. Nanti faedahnya juga kita tahu di sini nanti ketika kita membuat kalimat sifat ini apakah akan dilekatkan kepada kata yang mudzakkar atau muannas, maka harus kita ubah. Misalnya tadi itu loh, ya misalnya sifat apa wajan fa'la. Fa'la itu kalau dalam benda lainnya adalah berkaitan dengan warna. Tadi kan kita katakan isim itu ada mudzakkar, ada muannas. Ya. Warna itu juga bisa harus kita gunakan. Warna ini kita buat mudzakkar apa, muannas apa? Bisa tadi adalah aswad untuk mudzakkar. Aswad. Ya.
aswadu. Ini hitam. Ya. Kalau kita buat muannas, itu ada timbangannya tadi apa? Fa'lau. Jadi apa? Saudau jadinya. Saudau. Itu. Ya inilah faedahnya, nanti kita harus tahunya di wajahnya tadi. Wajahnya apa? Fa'lau tadi. Fa'lau. Nah itu dia. Ya. Jadi sifat-sifat atau warna-warna, ya. Kalau ini kita bentukkan muannas, maka ikut wajan fa'la gitu. Ya. Asfar. Ya. Asbaru, kuning. Ya, untuk muannasnya apa? Ya, timbangannya ini. Bukan ada apa? Sof. Jadi lagi itu. Timbangan ini dia. Warna-warna. Ahmar merah, ahmar. Ahmar merah. Ahmaru. Ya. Ini laki-laki. Untuk benda laki-laki merah. Untuk kita muannaskan ikuti wajah ini fa'la. Jadi tadi apa? Allah. Itu dia. Nah, cuma untuk pemula, ya hanya pengenalan saja. Yang kita ingat tadi nih, 3 wajah tadi ini kata-kata itu dihukum muannas. Fa'la, fu'la, fa'la'u. Nah, itu aja. Untuk kedepannya penggunaannya nanti, ya. Rambu-rambunya ini ya, ternyata. Iya, itu rambu-rambunya itu. Ada fa'la, ada fu'la, ada fa'la'u. Kalau fa'la'u berkaitan dengan warna, ya warna-warna. Ya, tapi kalau fu'la adalah sifat. Ya, sama fa'la juga sifat. Ya. Insya Allah dengan berjalan waktu kita akan ingat, ya. Nah, kemudian kita langsung latihan, ya. Kita praktekkan, saya Sampingnya latihan, langsung aja kita latihan. Masih sempat. Ya. Ya. Nah, di situ seperti biasa kemarin. Ya, di situ ada banyak isim. Ya. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk memisahkan apakah isim itu mudzakkar atau muannas. Nah, kemudian tadi mudzakkar sama muannas kan ada 2. Ada mudzakkar hakiki sama mudzakkar majazi. Muannas juga gitu. Muannas hakiki, muannas majazi. Nah, contoh akan ana jawab yang nomor 1. Maktabatun. Ya, kalimat pertama adalah maktabatun. Ya, maka itu muannas atau mudzakkar? Muannas. Kau kenal untuk tak maksudnya. Nah, itu dia. Tak maksudnya. Ya. Nah, sekarang kita tentukan muannas majazi atau hakiki. Apa sih maktabatun? Apa sih? Apa tadi maktabatun? Perpustakaan. Yang perpustakaan. Ya. Kalau gitu perpustakaan muannas hakiki atau majazi? Majazi. Ya, maka maktabatun kita tulis di kolom muannas majazi. Ya. Ingat ada tadi hakiki kita dulu berkaitan dengan manusia atau hewan itu hakiki. Selain itu maka majazi. Ya. Dan sekarang kolom 2. Samaun. Samaun. Hukumi mudzakkar atau muannas? Sama artinya langit. Nah, langit. Muannas. Muannas apa? Hakiki atau majazi? Majazi. Majazi karena bukan manusia, bukan hewan. Ya. Maka sama kita hukumi muannas majazi. Mudzakkar boleh juga tadi? Boleh, Sar. Boleh tadi. Karena tadi ada kata, bahasanya di sana ada kata-kata, ada yang bisa dihukumi muannas atau mudzakkar. Ya. Tapi kalau kita pakai kaidah yang lain, benda terlalu besar maka dihukumi muannas, dan langit termasuk benda yang besar. Maka lebih pantasnya dia adalah muannas. Hakiki atau majazi? Mazaziyun. Ya. Kemudian Romin. Markus.
Kita bukan jadi mana? Lewat. Yang bukan kita ya udah itu. Orang yang Sudah lewat. Romin. orang yang Ini arti juga membantu kita. Arti Romin adalah orang yang melempar. Tadi simpah ini. Orang yang melempar. Menggunakan apa ini? Hakiki. Kenapa Pak hakiki yang dimatikan hakiki? pelakunya Berkaitan dengan orang, tadi kan orangnya, orang yang melempar. Manusia, itu kan hakiki. Ya, maka romin adalah mudzakkar hakiki. Kenapa? Ya, artinya adalah iya. Ini isim fa'il dia. Orang laki-laki yang melempar. Ya. Ini butuhnya kita belajar sorot juga. Kita tanya isim fa'il mana di belajar sorot. Kita nggak tahu nih isim fa'il apa kan. Tapi kalau kita belajar sorot, kenal ini isim fa'il ini. Firman dia adalah Roma, Yarmi. Nah, baru tadi kalau kita tanya Pak, isim ini jika dilihat dari bangunan akhirnya baru isim apa? Mangkus. Benar. Ya, itu tadi mangkus. Ya kan? Nah, kita kan udah belajar kita belajar isim itu dilihat dari sisi bangunan akhirnya sama jenis. Aku kembali sama tadi. Kalau dilihat dari pelajaran pertama isim apa itu? isim Makhluk. Dia ini kan harus tambahan. Ya. Kalau maktabatun. Isim sahih. Iya kan? sama mantu Kemudian apa? musallim Musallin. Iya, adil. Apa Pak? Mudzakkar hakiki Ustaz. Mudzakkar hakiki. Hakiki ya. Tahunya dari mana kita? Arti. Orang sholat. Iya, musallim itu orang yang sholat. Ya, isim fa'il dari sholat ini sholli. Ya. Musallin adalah isim apa? Orang yang sholat laki-laki. Maka musallin adalah ya orang yang sholat mudzakkar hakiki. Kalau ditinjau dari bangunan akhirnya kemarin, musallin isim mana? Mangkus. Isim mangkus. Ya. Kalau kita timbulkan alif lamnya al-musalli al-musalli panjang dia. musalli Kalau dibuat tampilkan aja musalli. Ya kan? Orang. Kalau muncul lamnya Laki-laki. munculkan ya kewajibannya al-musalli. zakar Double alif. Ya, sama kali romin. Kalau kita muncul lamnya ar-romi. Nah, jadi gitu ya. zakar hakiki Ya kan? Buang alif lamnya, buang ya kewajibannya jadi romin. muzakkar Sekarang apa itu? Salma. Sama Isim apa itu? muannas hakiki Ustaz. Mana hakiki? Oh, bisa memastikan? Karena nama orang Nama wanita, bukan nama orang, nama wanita. Ya, nama Salma, wanita. ya. Maka Salma adalah muannas anas hakiki Perempuan. Iya, perempuan ternyata. Walaupun nggak ada tamar bukannya ya kan? anas Kalau isim dilihat dari bangunan akhirnya Salma isim apa? Salma isim mas sugro mankus kan. Mansur. 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 Ya, diakhiri dengan alif lazimah. Sebelumnya harokat fathah. Salma. Maknanya kan harokatnya fathah. Alif lazimah. Namanya isim apa? Mansur. Ya, maka Salma kalau ditinjau dari bangunan akhirnya namanya isim maksur. Tapi kalau ditinjau dari jenisnya isim muannas hakiki. hakikiyun Ya, Salma ini bisa ditinjau dari 8. Ya, karena akan kita pelajari isim itu ditinjau dari 8 sisi bisa. sama nama perempuan Kita masih dulu. Nah, insya Allah pelan-pelan bisa. Ya. Terus, apa itu? Tibatun apa namanya? Artinya, Tibatun ya orang yang menulis. Ya. perempuan apa lagi? Ya, itu ada tamar bukannya itu. Ya. Kalau tamar bukannya itu menunjukkan itu wanita. Berarti seorang wanita yang menulis.
Mu'anas hakiki. Mu'anas hakiki. Ya, katibatun itu mu'anas hakiki. Karena maknanya adalah seorang wanita yang menulis. Kemudian jarqau. Warna. Apa tuh jarko? Ini warna. Inilah Mu'anas sampai ini. Majaji. Alasannya kenapa Bapak kelompokkan itu mu'anas? Karena dia nggak perempuan laki-laki. Mau kerja apa itu? Karena dia Wazana, wazan. Wajan apa itu jarqau? tidak menunjukkan wanita ya, manusia ya. Wajan. Main ubah. Poin yang ketujuh tadi itu sifat yang sewajar dengan apa? Fa'laku. Kan jarqau kan sama itu kan? Bentuk hurufnya sama, harokatnya sama. Ya maka jarqau ini adalah mu'annas majazi, ya. Itu sifat yang sewajar dengan fa'laku. Sifat yang ketujuh, sifatnya. Musonlin. Ini rusak ya, Zat? Oh, Ya. Ya. Oh, Terus al-murabbi artinya adalah orang yang mendidik. Murabbi pendidik, guru. Siapa lah Bang yang jawab itu? Supri. Itu Pak. Bang Supri. Bang Supri. Al-murabbi artinya orang yang mendidik. Mu'anas hakiki. Hah? Hakiki. Hakiki mudzakkar atau muannas? Ada sifat-sifat perempuannya ada nggak di situ? Ciri-ciri perempuan kalau nggak ada maka dia itu mudzakkar. Ya, al-murabbi itu adalah mudzakkar hakiki. Orang yang mendidik. Ya orang laki-laki karena nggak ada ciri-ciri muannasnya. Kalau ciri muannas adalah tak marbuta itu seperti katibatun. Laki-lakinya apa? Katibun. Nah gitu. Ya. Jadi kalau dia kata benda atau ya yang nggak ada tak marbutonya maka utamakan itu mudzakkar. Kemudian apa lagi tuh? Musolla. Musolla. Musolla itu tempat sholat. Tempat Ya, sholat. Tempat sholat. Mudzakkar mazaziyun. Mudzakkar majazi. Ya. Tempat sholat. Karena nggak berkaitan dengan orang. Ya. Benda mati. Kemudian ciri-cirinya nggak ada manas, maka dia mudzakkar majazi. Kalau tadi yang pertama kemarin isi bila dirinya dari bangunan yang akhirnya. Isim magsuro. Isi Magsuro. Huruf akhirnya alif lazima yang berharokat kasro. kasroh Fathah. Ya. Al-musol lain adalah isim maksur. Ciri-cirinya adalah diakhiri dengan alif lazimah dan sebelumnya berharokat fathah. Samsun. Anto. Mu'anas. Mu'anas hakiki atau majazi? Majazi kayaknya. Majazi. Ya. Apa artinya Samsun? Matahari. Matahari. Benda terlalu besar. Ya. Mu'anas majazi. Libasun. Coba libasun. Pakaian. Ya, artinya pakaian. Bisa Pak? Bisa. Ayo mulai libasun. Libasun. Mu'anas. Mudzakkar hakiki. Artinya pakaian. Pakaian. Iya, libas itu pakaian. Mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi dia. Ya kan nggak ada ciri-ciri wanitanya kan nggak ada, maka pastikan dia itu mudzakkar. Nah sekarang kedua hakiki atau majazi. Gimana caranya? Kalau dia bukan hewan atau manusia maka majazi. Baju, ya kan nggak ada jenisnya dia. Ya kan? Bukan hewan dia maka mudzakkar majazi. Libasun.
Ya. Kemudian dawa. Dawanya apa? Obat. Dawaun. Mana? Manas. Madrasi. Majazi. Kenapa juga apa itu? Tidak menunjukkan manusia yang menyenangkan. Ya menentukan dia itu manasnya. Ayo. Tadi kan sama pakai tamar betul, pakai enggak, ya kan? Dawa kan nggak pakai ya. Nama untuk wanita nggak ada orang wanita yang dawa, nggak ada, bukan. Atau yang kedua anggota double obat, nggak double obat itu, ya. Sifat wanita nggak juga, ya kan? Kemudian di antara 3 sifat tadi, la termasuk enggak, ya. Ciri yang nggak ada tandanya enggak juga. Maka udah kan di mana nggak ada dia. Di mana salah satu pun nggak ada dia, ya kan? Dawa pakai tamar butuh enggak. Ya, nama wanita nggak ada, wanita namanya dawa nggak ada. Kita lihat di 8 ini nggak ada di sini, maka dipastikan dia adalah mudzakkar. Nah, tersekarang hakiki atau majazi? Obat artinya. Majazi. Kita itu dia. Cara menentukan gitu kita. Kemudian al-mar'ah. Mar'ah ini Papan. Hah? Papan. Pak Gembala. Oh iya, tempat gembala isim apa? Ada. Iya, ada ciri-ciri manasnya enggak? Enggak ada, maka dia majazi. Ya. Arabiyun, kita percepat ya. Masih banyak nih. Baca 9. Mudzakkar hakiki. Apa artinya? Arabiyun. Orang Arab. Ya, orang namanya ada orang kan? Arabiyun, orang Arab. Maka mudzakkar hakiki. Saukatin atau saukatun itu ya. Ustaz. Ya. Duri ya, Ustaz. Ya. Ini muannas majazi, Ustaz. Manas majazi. Ya, pakai tamar butuh maka sudah jelas manas. Ya. Sekarang pastikan ya. Tamar butuh tadi. Biar putin gitu bukan. Iya. Iya, pokoknya tamar butuh maupun tantin. Ya. Ya. Kemudian apa itu? Makohan. Ya. Kafe. Warung Ya, kafe. Mudzakkar majazi, Ustaz. Mudzakkar majazi. Alasannya kenapa? Gak ada ciri-ciri. Ciri-ciri manasnya. Gitu ya kan? 8 ini gak ada semua situ. Maka dia mudzakkar. Nah sekarang mudzakkar berkaitan dengan orang atau tidak? Tidak. Maka mudzakkar majazi. Itu aja dia. Ya. Mustasfa. Rumah sakit artinya. Rumah sakit. Ya. Mudzakkar, Pak. Mudzakkar apa? Majazi. Majazi. Ya, gitu. Kolamun. Kolam. Apa kolam ya? Kolam. Pena. Coba pegang pena. Kolam berarti mudzakkar. Mudzakkar apa? Majazi. Ya, mudzakkar majazi. Sokhra'u. Sokhra itu padang pasir. Arti mempengaruhi betul ya? Iya, artinya. Arti nggak arti? Ya. Sokhra artinya padang pasir. Ciri-ciri manas ada nggak di situ? Sokhra. Ada Ustaz. Panas. Hah? Ada. Ada nggak Pak? Ciri-ciri manas? Sokro. Artinya padang pasir. Oh, ini. Ada nggak manas yang ciri-cirinya? Tidak ada ya kan? Nah, maka dia mudzakkar. Mudzakkar apa? Majazi. Sawa. Sawaun. Biasa itu sama saja. Sama. Siapa Ustaz? Sawakun. Tidak ada ciri-ciri mu'annas Ustaz. Artinya mudzakkar majaziun. Ya, itu dia. Al-musol, itu al-musol atau musol itu? Al-musola. Musolli ya. Musola.
Musola tadi udah itu musola. Iya, masalah udah sama ya. Alif lamnya aja yang dibuang saat. Ya, tadi yang pertama alif sama lam. aja itu tetap Iya. sama. Mau pakai lam sama enggaknya sama aja. Sama artinya tuh. Iya. Langsung lewatkan Arabiyatun. Arabiyatun, orang Arab, perempuan Arab. Ya. Kalau Arabiyun tadi kan laki-laki, Arabiyatun sekarang. Siapa? Panto ya? Nah. Mu'anas hakiki. Mu'anas hakiki. Ada taman Anas budol. hakiki. Ibtidaun. Ibtidaun itu permulaan. Permulaan. Jadi daftarun. Baru tulis ya, betul. Daftarun. Nah, itu dia. Apa itu marma? Marma. Gawang. Artinya apa ya? Gawang. 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 Hah? Jaga materi ya. Kemudian almus. Mustalqiyatu. Mustalqiyatu. Jadi apa artinya mustalqiyatu? Orang berbaring. Orang berbaring. Orang, ada orangnya. Orang berbaring. Berbaring. Wah, wanita, seorang wanita berbaring. Ada orangnya, orang berbaring. Seorang wanita berbaring. Ya. Berarti Ustaz, kalau mustalqiyatu itu kan perempuan. Artinya orang berbaring. Kalau Iya. kita artikan seorang wanita yang berbaring, Ya iya itu dia. bisa juga gitu Iya. Memang itu dia. Maun. Air. ma'un air. Ya. Air. Ya. Mudzakkar majaz. Zakat madani. Ya. Mesti dapat juga. Udah insaun. Tak terakhir ya. Insaun itu pertumbuhan. Pertumbuhan. Adik. Pertumbuhan. Saum. Ya. Zaziun. Muannas majazi Ustaz. Apa? Masih mana dia? Timbangan ini Ustaz. Ada timbangan insan. Ada Ustaz. Pak lahu itu nomor Ada 3. fa'la fu'la fa'la. Jadi ada ya? Ustaz kata apa Ustaz majazi? Iya. Kemudian hal Iya tuh. mar'iyatu. Wanita diperhatiin, Ustaz. Mar'iyah, mar'ah. Yang dilihat ya. Apa? Ada kemudian apa? Yang dilihat. Wanita yang dilihat. Dilihat. Yang dilihat ya. Mar'ah. Oke. Kok apa sama dia Anas itu mar'ah? hakiki. Mar'iyatu. Iya tuh. Ya, Ini dari arti, memang artinya mau apa menentukan kita ya. yang dilihat. Kalau dia itu dia ada orangnya apa? Orang yang diperhatikan. Mu'anas ya. Hakiki. Roh. Kabarnya itu. Ini warna merah. Tapi sewajar dengan fa lau. Iya, amro kan sewajar dengan fa lau sifat ini warna. Ya. Poin yang keberapa tadi? Ketujuh. 7. Si Mu'anas. Iya, muannas majazi itu sifat yang sewajar dengan fa lau. Iya. Nanti masalah warna, bukan warna dia amro fa la. Maka muannas majazi. Mujakin. Mujakin adalah orang ya. Bayar zakat. Orang yang Bayar zakat. Bayar zakat. membayar zakat atau yang mensucikan diri. Mujakin. Mujakin. Sandung dia Pak. Orang yang membayar zakat. Nah, yang zakat atau manas? Zakar atau mu'annas. Ada ciri-ciri manas enggak? Ada Ustaz. Enggak ada, maka dia mudzakkar. Berkaitan dengan orang maka mudzakkar hakiki. Yang mujakin. Isim apa ini? Kalau kasih alif lam jadi apa? Al-mujaki. Gitu kalau kasih alif lam, ya kan? Yes, Ustaz. Kita kasih alif lam, maka depannya muncul ya lazimah. Al-mujaki. Simangkus Ustaz. Ya kan? Isim mangkus. Terakhir, Al-malha. apa malha ini? Sia-sia. Tempat 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 bermain ya. tempat sia-sia ya? Tempat bermain ya. Tempat bermain atau tempat sia-sia ya? Tempat bermain. Tempat melalaikan gitu malha. Ayo bermain. Melalaikan.
Ustaz, Ya. ciri-ciri muzakkar nggak ada Ustaz. Ciri-ciri muannas nggak ada, jadinya muzakkar mazajiyun. Jadi karena berkaitan dengan orang. Nah, jadi nanti ya, antum tinggal masukkan ke kelompok itu, pindahkan masing-masing. Ya kan? Itu caranya. Ya. Jadi inilah pelajaran kita. Ini bagian yang kedua adalah bahasanya isim. Bagian kedua isim bila dilihat dari jenisnya ada dua. Jenisnya. Ada mudzakkar, ada muannas. Nah, nanti masing-masing ini terbagi menjadi dua. Ada mudzakkar hakiki, mudzakkar majazi. Muannas itu juga muannas hakiki, muannas majazi. Ya. Nah, kemudian menjadi pembahasan kita adalah kita harus mengingat ciri-ciri isim muannas. Itu. Jadi kalau kita ingat ciri-ciri muannas, jika ada sebuah isim yang nggak memiliki salah satu ciri-ciri ini, maka pastikan dia terdapat mudzakkar. Kemudian mudzakkar ada dua, ada hakiki sama majazi. Mana tentukan? Yang hakiki itu berkaitan dengan orang sama hewan. Kalau tidak, maka dia majazi. Ya, maka tugas kita adalah kita ingat ciri-ciri muannas. Apa tadi pertama? Tak mabuto. Maka dari tak mabuto maka dia muannas. Ada pemuncalan. Apa pemuncalan tadi? Nama laki-laki dan marbuto. Ya, ini ciri pertama. Dia pakai tak mabuto maka muannas. Ciri yang kedua? Nama wanita. Nama untuk wanita. Walaupun tak ada tak mabutonya, wanita sudah jelas. Yang ketiga? Ya, benda yang berpasangan. Umum, nggak mesti anggota badan kita. Pokoknya benda yang berpasangan, maka dihukumi muannas. Keempat, sifat khusus wanita. Ya, walaupun tadi penulisannya nggak ada tamat butonya, maka penunjang kita apa? Menentukan dia itu tahu muannas. Sifat wanita adalah arti. Ya, arti membantu kita sekali dari arti tersebut. Kalau tamar buta itu gampang ada nama. Walaupun nggak tahu artinya, tamar buta penjelasan itu adalah muannas. Sisanya itu harus tahu artinya, bisa kita tentukan tadi. Yang kelima, Sifat. nah, 5, 6, 7 sifat-sifat ikut wajan. Wajannya timbangannya hampir bersamaan. Fa'la, fu'la, fa'la. Nah itu dia. Maksudnya gimana? Bang itu maksudnya gimana? Gimana? Ini maksudnya gimana wajan ini? Wajan Ustaz. Wajan itu dia itu jadi timbangan dia. Semua kata yang ikut dengan kata dia maka udah muannas. Oh, kalau ada pangan. Sisi hurufnya sama, hurufnya itu ada berapa sama, kalau kata juga sama. Tapi dia itu berkaitan dengan sifat. Seperti besar, kecil, lapar, harus punya sifat. Kalau yang fa'lahu tadi adalah berkaitan dengan warna. Warna. Ya, fa'la itu warna. Kalau fa'la tadi? Fa'la itu adalah sifat, lapar, kenyang, haus. Sifat. Ya. Ya. Kemudian yang besar kecil juga ini kata sifat juga. Gitu. Cuma dia tuh beda wajahnya. Wajah adalah fu'la. Seperti besar kubro. Gitu. Untuk mudzakkar apa? Kabirun. Ya kan? Kalau kecil, sogirun. Untuk muannasnya? Subro, subro, kecil tadi subro. Ya. Yang kita ingat adalah sifat yang mengikuti 3 wajan ini maka disebut muannas. Fu'la, fa'la, sama fa'la'u. Ya. Jadi kalau ada kata-kata yang bentuknya sama kayak itu, sisi harokatnya sama, bentuk hurufnya itu bilangan sama, maka itu adalah muannas. Ya, ada 3 bentuk tadi. Ada sifat fu'la, wajahnya, ada fa'la, ada fa'la'u. Ya. Kemudian yang ke-8 nggak punya ciri-ciri tanda-tanda, tapi ini bisa dihitung dengan jari kata-kata tersebut. Atau kita tambahkan tadi ya di luar dari bukunya apa tadi? Ada 2. Benda besar. Benda terlalu besar juga dihukumi muannas. Kemudian benda yang tidak tampak juga dihukumi muannas. Angis. Ya, angin, jiwa, ya nafsun itu dihukumi muannas. Walaupun penulisannya nggak ada tampak butonya, nafsun, jiwa. Ya, ruh ya sama. Ya, benda yang tidak tampak. Ruhun. Ya,
Setan kayak kita, ada laki-laki ada perempuan. Cuma kan mereka alamnya kan memang kita gue bagi kita. Kalau tanpa nggak nyaman kita hidupnya. Ya. Jadi itu termasuk pemanas juga. Setan. Manas hakiki atau laki-laki? Ada sifatnya, ada laki-laki ada perempuan ya. Berarti kalau malaikat lah. Kalau malaikat itu masuk apa itu ya? Apa? Malaikat. Malaikat nggak berjenis ya? Nah, jadi saya kan. Enggak. Malaikat nggak berjenis. Ya. Dia kan nggak ada nafsunya, ya namanya. Beda dengan orang-orang Nasrani. Malaikat adalah banyak perempuannya. Ya. Ini kesimpulan kita ya. Bagian isim ditinjau dari sisi yang kedua, yaitu dilihat dari sisi jenisnya. Jenisnya. Ada mudzakkar, ada muannas. Nanti keduanya juga terbagi, ada mudzakkar hakiki, ada mudzakkar majazi. Muannas itu juga. Ya. Kemudian ciri-ciri muannas ini harus kita hafal. Ya. Ada 8. Ya. Ada yang tanya kan? Ikut ya. Jadi ada 2 pelajaran ya. Isim bila lihat dari sisi bangunan akhirnya. Ada 4. Ada maksud, ada mangkus, ada mamdud, ada Dan sahih. sahih. Isim bila lihat dari jenisnya ada 2. Ada mudzakkar, Zakat ada dan muannas. muannas. Ke depan bila dilihat dari jumlah bilangannya. Ya. Soal anaknya bisa baca kitab. Dan dia Insyaallah. Kita terjemah Insyaallah. Ada kan saya kan bisa. Semua. Namsa. Tengah 10 dan. Ustaz. Mudah-mudahan ini kita memohon Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari ya, kaidah-kaidah dasar dari ilmu bahasa Arab. Ya, yang dengan ini kita niatkan agar kita dapat sempurna memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Allah besar, Allah besar di masa depan baik, Allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.